Kita masuk ke sini ya. Oke. Kenali stresor kita ya. Nah, apa sih yang menjadi penyebab stres kita atau disebut dengan stresor? Jadi penyebab stresor adalah stresor ya. Yang pertama pasangan. Ya, siapa di sini yang pernah stres sama pasangannya? Pastilah ya, yang namanya pasangan itu kadang menjadi penyejuk hati, kadang juga menjadi stresor ya. Kemudian anak-anak sama seperti itu juga ya, pasangan dan anakmu itu akan menjadi ujian juga buat kita. Kemudian juga apa yang menjadi penyebab stres adalah ekonomi, ya, masalah ekonomi. Nah, ini banyak ya yang terjadi karena persoalan ekonomi, akhirnya suami istri itu meledak, marah, ya, atau ibu marah-marah ke anaknya, gitu ya. Kemudian apalagi menjadi stresor, nah bisa jadi mertua, setiap tahu mertua datang udah keringat dingin gitu ya, atau hati udah berdebar-debar gitu ya. Aduh, bentar lagi dikritik dah nih gitu kan ya. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan nanti kalau kita jadi mertua, kita menjadi mertua yang baik ya untuk menantu kita. Berikut adalah tempat kerja, bisa dari beban pekerjaannya itu gitu ya. Atau bisa juga dari rekan kerja kita, atau bisa dari atasan kita, atau bisa jadi dari bawahan kita ya, yang menjadi stresor kita. Atau ada lagi yang menjadi stresor adalah kalau kok kita sakitnya nggak sembuh-sembuh misalnya. Kita didiagnosa oleh dokter misalnya terkena kanker atau terkena apa namanya darah tinggi atau terkena jantung gitu ya. Nah, ini pun bisa menjadi stresor atau stres ya. Nah, untuk yang berikutnya saya akan memberikan apa namanya skala apa namanya alat ukur ya yang gunanya adalah untuk mengukur seberapa seberapa derajat sih stres kita yang kita alami sekarang ya. Boleh dibantu Mbak Riri di next slide ya. Oke, stres hidup ya. Nah, petunjuknya adalah ya, jadi nanti akan ada pernyataan-pernyataan, tandai nilai dari poin ya, tandai nilai dari poin ya. Dari setiap peristiwa kehidupan yang telah terjadi untuk Anda selama tahun sebelumnya. Berarti selama setahun ini ya. Jumlahkan terkait poin-poin ini. Nah, silakan ya. Boleh kita lihat ya ada pernyataan-pernyataan. Di pernyataan itu akan ada poinnya nih. Misalnya, satu kematian pasangan ya. Nah, itu 100 nilainya. Nah, kita tandai poinnya. Ya, apa yang terjadi kepada kita dalam setahun belakangan ini dan kita tandai poinnya. Yuk, silakan. Mungkin waktunya sekitar ini 3 menit aja kali ya kalau untuk yang slide yang pertama. Ya, boleh. Nah, di sini ada kematian pasangan, apakah iya, perceraian, perpisahan pernikahan dengan pasangan, penahanan di penjara, meninggalnya salah satu anggota keluarga dekat, ya. Nah, kalau misalnya ada, ini kita langsung menuliskan poin kita, ya. Kita punya pulpen, kita tulis sendiri 63 gitu ya. Kemudian cedera atau penyakit berat, ya, pernikahan, ya, pernikahan ini juga pernah membuat bisa menjadi orang stres ya, ternyata. Ya. Em, terus dipecat di tempat kerja, ya. Rekonsiliasi perkawinan dengan pasangan, berarti kita ribut ya, tapi kemudian ada apa namanya usaha untuk rujuk, pensiun dari pekerjaan, perubahan besar pada kesehatan atau perilaku anggota keluarga. Nah, apakah ini terjadi pada kita dalam setahun ini? Kehamilan, kesulitan seksual, ya, mendapatkan anggota baru, misalnya kelahiran, ada adopsi, ada orang baru masuk rumah kita, gitu ya. Nah, misalnya orang tua jadi tinggal di rumah kita, misalnya, Hmm, atau mertua tinggal di rumah kita, misalnya. Penyesuaian kembali bisnis besar-besaran, perubahan besar dalam kondisi keuangan, ya, bisa jadi jauh lebih buruk atau lebih baik, ya. Kematian seorang teman dekat, pindah ke bidang pekerjaan lain, perubahan besar dalam jumlah pertengkaran pasangan, ya. Jadi lebih banyak ya, atau lebih sedikit juga. Mengambil rumah, ya, atau mengambil gedung, ya, untuk bisnis. Nah, ini juga bisa menjadi stresor ya. Penyitaan hipotek atau pinjaman ya, kalau ada pinjaman juga bisa jadi stresor.
Perubahan besar dalam tanggung jawab tempat kerja itu promosi, penurunan pangkat dan lain-lain ya. Anak laki-laki atau perempuan meninggalkan rumah. Nah, ini saya nih ya. Nah, apa anak perempuan saya berkuliah di luar kota ya. Anak laki-laki juga berkuliah di luar kota. Nah, ini ditandai eh, nilainya ya, poinnya. Ya, karena ntar kita akan jumlahkan poin-poin tersebut. Ya, sudah di slide yang pertama. Boleh apa namanya di chat kalau mengatakan sudah, kalau mengatakan belum, belum gitu ya. Atau kalau misalnya sudah, boleh di chat sudah bilang gitu. Karena kita akan bergerak ke slide yang berikutnya. Ya, oke, baik, sudah baik. Ya, wah ada yang namanya Bunda Cantik, Masya Allah. Barakallah. Oke, baik, sepertinya sudah semua ya. Atau ada yang belum? Kalau yang belum, boleh tulis belum. Jadi ditunggu dulu. Ya, baik, tidak ada yang menyatakan belum, boleh kita pindah slide ya. Oke. Kemudian masalah mertua, prestasi pribadi yang luar biasa, ya. Pasangan mulai atau berhenti bekerja di luar rumah, ya. Memulai atau menghentikan sekolah formal, ya. Mulai sekolah atau menghentikan sekolah. Perubahan besar dalam kondisi kehidupan, rumah baru, renovasi, kerusakan lingkungan atau rumah dan lain-lain. Revisi kebiasaan pribadi ya, cara berpakaian kita revisi. Misalnya dia naik 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 apa naik tingkat, naik status gitu ya. Pakaiannya tuh tuntutannya harus beda ya, pergaulan. Nah, atau kita mulai apa berhenti merokok gitu ya. Masalah dengan atasan ya, perubahan besar pada jam atau kondisi kerja, perubahan tempat tinggal, pindah ke sekolah baru ya. Perubahan besar pada jenis dan atau jumlah rekreasi yang biasa dilakukan, bisa jadi bisa lebih sedikit rekreasinya atau lebih banyak. Perubahan besar dalam kegiatan, nah karena ini memang dari luar ya, kita ganti dengan kegiatan masjid ya. Nah, jadi misalnya kita jadi banyak nih apa kegiatan-kegiatan DKM gitu yang kita ikuti ya, atau kita jadi panitia di sana. Perubahan besar dalam aktivitas sosial ya, klub, bioskop, kunjungan dan lain-lain. Nah, aktivitas sosial berarti hubungannya dengan komunitas ya. Nah, atau nih kita mengambil pinjaman, cicilan mobil gitu ya, cicilan TV ya, dan lain sebagainya. Boleh minum nggak? Perubahan besar dalam kebiasaan tidur ya. Nah, ada yang tidur terus atau jadi nggak bisa tidur ya. Jadi ini bahaya juga kalau ada yang tidur terus nih ya. Bisa jadi salah satu indikasi dia mengalami depresi ya. Jadi maunya mau tidur terus. Perubahan besar dalam jumlah pertemuan keluarga. Jarang lihat orang tua misalnya ya, atau lebih sering. Perubahan besar dalam kebiasaan makan ya, makan lebih banyak, lebih sedikit. Kemudian ada liburan, nah, kemudian juga hari libur besar, nah, kemudian yang 43 terakhir pelanggaran hukum ringan ya, kita pernah terlibat nggak nih tilang, mengganggu ketenangan atau apa kasus-kasus yang kecil ya. Baik, silakan semuanya di total. Oke, semuanya di total. Dari total. Oke. Oke, baik. Next slide. Ya, semua di total dulu ya. Oke, baik. Nah, ini boleh kita lihat ya. Nah, ternyata nih ada level 1. Ya, levelnya, wow, Masya Allah, 8.830. Serius nih, ini skornya. Masya Allah. Jadi ketiga 11 sampai 149 berpeluang ternyata dia masuk ke rendah sedang ya. Oh, Masya Allah ya. Oke, level 2 150 sampai dengan 299 dia dalam keadaan sedang dan tinggi ya. Oke, wow, Masya Allah ada yang 92. Pasti kita mempunyai stres, tapi stresnya itu memang kita juga membutuhkan ya, karena
membuat kita menjadi lebih aware terhadap apa namanya kehidupan kita. Nah, tapi kalau dia sudah sampai, ya udah di atas dulu aja. Oke, alhamdulillah. Dramatis apa salah itu? Hanya 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 Bunda yang bisa menjawabnya. Coba itu ulang lagi ya. Oke ya, dan ini oh Masya Allah ya. 3600 berpeluang mengalami permasalahan mental ya. Oke. Oh 316 baik, baik, baik. Baik, ini berarti ada berpeluang mengalami permasalahan mental ya dengan kategori tinggi atau sangat tinggi ya. Oke, jangan sampai ada ledakan emosi ya. Oke, atau mungkin kadang-kadang suka gampang menangis tiba-tiba kita gitu ya. Ini bisa jadi juga salah satu unfinished business sebenarnya. Sehingga tadi kita mudah jadi tersinggung gitu ya atau mudah jadi apa perasa. Oke. Oke, baik lanjut. Oh, bagaimana kalau level 3 solusi P3K? Ini mau dikasih solusinya habis ini. Coba kita lihat ya. Oke, baik. Apa itu stres ya? Menurut Lazarus teoris, bahwa stimuli atau stresor biasanya berasal dari lingkungan, betul ya, dari luar. Nah, akan tetapi yang paling penting itu adalah, maaf sebelumnya, adalah cognitive appraisal atau pemaknaan ya. Yang menjadi stres kita misalnya ada anak kita. Kalau kita memaknakannya, oh ini adalah anakku yang harus aku rawat, jaga, dia harus sempurna, aku punya tanggung jawab begini, itu secara tidak sadar akan menimbulkan stres untuk kita, ya. Atau kita misalnya stresor kita adalah pasangan. Pasangan aku yang aku harapkan untuk bisa melindungi aku, menjaga aku ya, atau misalnya dia memberikan kebahagiaan, mengapa akhirnya seperti ini? Pemaknaan. Nah, akhirnya kita menjadi ketika tidak sesuai dengan harapan menjadi kecewa dan muncullah stres. Nah, maka sebenarnya pemaknaan ini yang perlu kita apa namanya, kondisikan lagi ya, betul ya, point of view ke stresornya, betul sekali, point of view-nya kita ubah. Karena ternyata besar kecilnya stres itu tergantung dari pemaknaan kita terhadap stresor itu sendiri, betul sekali. Nah, dan nanti kalau kita udah seperti itu, maka kita perlu yang disebut dengan coping stress ya, yaitu cara mengatasi stres. Baik, next slide ya. Next slide. Ya, baik. Tadi saya sudah membahas bahwa adalah ternyata yang membuat kita itu stres adalah pemaknaan kita terhadap stresor itu sendiri. Maka ya, yang perlu kita kendalikan adalah, nah ini kalau dalam dalam apa? Kalau dalam istilah psikologi itu ada yang kita sebut dengan surrender ya. Surrender itu ya kita letting go aja lah ya seperti itu. Masya Allah. Maka kita perlu melepaskan 5 hal ya ketika kita menghadapi masalah di luar kendali kita, di luar ekspektasi kita ya. Yang pertama ya, lepaskanlah keinginan untuk hidup sesuai ekspektasi orang lain. Ya, kita adalah diri kita. Kita harus mengetahui kita ini maunya apa sih ya. Karena kalau kita hidup sesuai ekspektasi orang lain, lelah kita ya. Kemudian yang kedua adalah keinginan membuat semua hal itu menjadi sempurna. Kalau standar kita terlalu tinggi, yuk turunin loh standarnya. Ya, daripada kita, menerapkan standar tinggi dan ketika itu tidak terjadi, kita yang menjadi stres, ya, atau di-stres tadi. Atau yang ketiga, keinginan membuat semua orang bahagia. Nah, ini kadang-kadang ya, tergantung tipe kepribadiannya nih. Kadang-kadang saya ini masuk tipe kepribadian kayak gini gitu ya, padahal yang namanya orang itu pasti konflik, ya, pasti akan ada konflik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya kita juga perlu melepaskan suatu hal yang di masa lalu yang menyakitkan. Nah, jadi mudah-mudahan kita ada rezeki, bertemu lagi ya, mungkin kita bisa memberikan satu apa, satu materi mengenai luka pengasuhan ya. Oke, kemudian berikutnya adalah melepaskan khawatir akan apa yang orang lain pikirkan. Nah, ini banyak banget terjadi kalau di remaja nih ya, mungkin juga di ibu-ibu juga gitu ya. Artinya takut gitu dianggap ini, dianggap jelek, dianggap tidak bagus gitu ya. Padahal pandangan terbaik itu adalah bukan pandangan manusia ya, tapi pandangan siapa?
pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang paling penting ya, kita punya pijakan. Yuk, kita apa namanya? The power of letting go. Jadi pemaknaannya nih kita kita ulang gitu ya. Kayak misalnya saya nih ya, ketika saya berhadapan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ketika mengajar, itu kadang-kadang apa ya, ada ekspektasi tinggi kalau kalau seandainya dia tidak mengalami, apa namanya, kemajuan gitu ya. Tapi akhirnya saya menyadari bahwa, oh tugas saya ini kan sebenarnya hanya ikhtiar gitu kan. Sementara ini kan hasilnya itu, prosesnya itu benar-benar, berada pada si diri si anak. Artinya juga memang ada campur tangan Allah di sana. Kayak dari situ akhirnya ya udah saya melaksanakan apa yang saya bisa laksanakan gitu kan. Nah, kemudian ketika misalnya, eee, ketika saya berhadapan dengan anak surga, tiba-tiba saya dipukul gitu atau ditampar, ditendang, ya gitu, saya pemaknaannya adalah nggak bikin saya stres, tapi apa, Masya Allah, bisa jadi inilah cara Allah menggugurkan dosa-dosa saya lewat, apa namanya, mereka gitu ya. Karena kan sakit ya kalau ditendang gitu ya, atau dijambak gitu kan ya. Tapi ini bisa jadi apa namanya, kesabaran saya gitu ya, mungkin ini menjadi pengangkat derajat saya gitu ya ketika harus mendidik mereka seperti ini. Misalnya seperti itu gitu ya. Nah, lanjut. Berikutnya ya, maka kita melakukan self help tadi. Tadi kan yang skornya tinggi ya, yuk coba kita self help dulu nih ya, menolong diri kita sendiri dulu dalam manajemen stres ya. Yang pertama, kita menolong diri kita dengan rumusnya adalah baju baru. Nah, apa itu? Baju baru. Nah, baju baru ya, yang itu yang pertama adalah butterfly hug ya. Butterfly hug itu adalah nanti dijelaskan ya. Ya, mungkin pelukan kupu-kupu ya namanya. Kayak kemudian journaling. Nah, journaling itu adalah menulis ya. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi. Kemudian baru banyak adalah bergerak ya. Dan ru-nya adalah rutinkan tilawah. Baik, coba kita lihat ya. Oke. Butterfly hug ya, boleh. Nah, di sini ya, ini ada suatu teknik ya dalam dalam manajemen stres ataupun dalam anger management. Boleh bunda-bunda kita praktik yuk, kita praktik ya dengan cara ya seperti ini. Kita silakan ya. Kita silakan kita berhenti sejenak. Yuk kita berhenti sejenak dari kehidupan yang ini, kehidupan ini. Dari hal-hal yang membuat kita stres, kita masuk ke kamar kita, kita kita nyalakan instrumental atau apapun suara-suara yang membuat kita lebih nyaman ya, suara alam atau suara murotal ya yang merdu ya. Nah, kemudian setelah kita seperti ini ya, kita mulai tepukan ya, tepukannya bergantian. Nah, seperti ini. Dari tadi Abi ngasih tahu ke Bi, Oke. kan malu Bi. Merem ya, merem, pejamkan mata ya. Nah, kemudian kita tarik nafas panjang ya. Tahan 2, keluarkan 7. Seperti itu ya, sambil dimeremkan matanya sampai tubuh kita terasa lebih enak, nyaman, hangat. Tarik nafas lagi ya, kemudian ditahan dan dikeluarkan ya. Ya, seperti itu. Ya. Sambil kita memikirkan hal-hal yang indah gitu ya. Boleh kita sambil memberikan afirmasi kepada diri kita sendiri bahwa misalnya kita bilang ya, apa namanya, ya Allah terima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Terima kasih dengan pertolonganmu segala apa namanya, ujian atau masalah dalam hidupku dan Engkau berikan jalan nanti Engkau akan memberikan jalan kita sering pejamkan mata, tarik nafas ya, ya sambil rasakan kicauan lilin ya. Kalau ini kan ada musiknya ya yang enak. Nah, itu menjadi teknik ya yang bisa kita lakukan untuk meredakan atau menetralkan lagi syaraf-syaraf yang tegang ya di dalam diri kita tadi ya. Itu adalah butterfly hug ya seperti itu. Nah,
Butterfly hak ini ketika kita melakukannya, maka akan muncul keluarlah hormon oksitosin ya. Oksitosin itu hormon yang menenangkan ya. Hormon serotonin juga hormon yang menenangkan. Nah, kita lakukan ini secara rutin ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa jadi lebih tenang lagi. Seperti itu ya. Oke, ini berikutnya. Berikutnya ya journaling. Nah, siapa yang dulu suka menulis diary? Siapa yang dulu suka menulis diary? Ya, baik. Ternyata kalau kita, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, Bunda cantik ya, bisa dilakukan nanti ya, Bunda, di apa diteruskan di rumah, dipraktikan ya, boleh di saat pagi ataupun malam menjelang tidur ya, supaya kita jadi lebih rileks lagi ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke journaling. Wah, nulis diary sampai usia 20-an. Baik, keren ya. Memang memang ada apa ya? Ada penelitiannya ketika kita tidak bisa bicara dengan orang gitu ya. Ketika kita merasa marah. Jadi sebenarnya nih ya, yang disebut dengan self talk journaling itu begini. Ternyata di dalam diri kita ini, walaupun kita kelihatannya satu pribadi, tapi sebenarnya ada sisi anak ya, ada sisi anak. Kalau dalam psikologi itu kita bisa bilang it ya, it. Dan juga ada sisi parents ya, nah, parents orang tua nih dalam diri kita. Nah, sisi anak ini biasanya kan dia akan apa adanya gitu mengeluarkan. Nah, jadi self talk itu ya pada hari pertama kita menuliskan hal yang membuat kita stres. Aku tuh nggak suka misalnya rekan kerjaku begini 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 gitu ya, terus anak-anak kok dibilangin malahan apa namanya melawan begini 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 gitu ya, udah gitu kalau di masjid tuh kenapa ke kebijakan DKM begini begini misalnya gitu tulis tuh ya, itu kita keluarkan dulu sisi child kita ya pada saat journaling tadi. Kita apa namanya kita keluarkan dulu. Nah, itu hari pertama. Nah, hari kedua kita menulis tapi kita hidupkan sisi parents. Sisi parents ini menasehati si child dalam diri kita ini. Paham ya? Paham kan? Ya, jadi day satu kita akan menuliskan sisi anak-anak kita yang begitu ekspresif apa adanya. Ya. Nah, namun di hari kedua, disitulah kita mulai menasehati diri kita sendiri di situ. Nah, sisi parentsnya, super egonya ya kita keluarkan. Nah, masya Allah tuh nanti kalau kita baca, misalnya dalam seminggu ya kita terapkan itu, nah kita akan bisa mengambil pertama kita akan lebih memahami diri kita bagaimana ya, emosi kita seperti apa. Yang kedua, ternyata kita juga bisa memberikan solusi terhadap diri kita sendiri yang mungkin itu tidak keluar karena hanya tertanam dalam pikiran kita. Nah, dari sisi parents yang kita punya tadi. Paham ya maksudnya ya? Oke, baik. Itu adalah self talk journaling ya. Nah, bisa dicoba dan ini sangat pernah saya itu kan ya, pernah saya mintakan kepada klien saya dan alhamdulillah dia masya Allah gitu ya, bisa jadi lebih coping stress ya terhadap diri dia sendiri. Berikutnya, lanjut. Ya, berikutnya adalah bergerak ya. Kalau seandainya kita udah mulai merasa stres ya, yuk coba kita keluar dulu dari rutinitas ya. Kita berhenti sejenak, kita olahraga ya. Lebih baik kita lari di lapangan daripada lari dari kenyataan ya. Lari itu ya, olahraga. Atau kalau kalau ada senam Nusantara tuh ya, boleh juga kita bergerak. Karena emak-emak tuh kalau udah ikut senam Nusantara ya, Masya Allah, kayak anak muda lagi semuanya. Lupa dengan tugas-tugas yang bejibun gitu kan ya di rumah. Nah, berolahraga itu dalam dalam penelitiannya akan mengeluarkan apa? Hormon dopamin. Nah, jadi kalau ada yang mengajak kita olahraga, yuk gasken ya. Karena kita ingin mengaktifkan hormon dopamin ya, hormon yang akan membuat kita menjadi lebih senang atau bahagia. Atau bergerak berikutnya adalah traveling. Traveling kalau lagi ada uang yang banyak ya boleh ke pantai, boleh ke gunung. Tapi kalau enggak naik motor aja sambil melihat Danau Cipondo gitu ya. Itu juga udah membuat suasana atau syaraf kita menjadi lebih rileks seperti itu ya. Nah, oke. Atau biasanya mungkin apa namanya ada tempat-tempat yang bunda-bunda senang biasa untuk datangi gitu ya karena dekat tempat itu bisa membuat menjadi lebih rileks lagi.
Oke, lanjut berikutnya. Oke, baik. Yang terakhir adalah ya rutinkan tilawah. Ya rutinkan tilawah ya. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah obat hati ya. Jadi nih kalau misalnya suami saya ngeliat saya lagi stres tuh, ya udah deh kamu sana ngaji dulu, pasti digituin ya. Masya Allah solusinya adalah ngaji gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya hati itu dapat berkarat sebagaimana besi berkarat. Nah, apa yang membuat hati kita tidak berkarat? Rasulullah itu menjawab, membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Ya, kita bersenandung, kita baca itu ya, untuk terapinya kita membacanya itu dengan keras ya. Jadi kita seperti bersenandung, tapi yang kita senandungkan itu adalah ayat-ayat Al-Quran ya. Misalnya kayak wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Insya Allah ada kata-kata ya, demi waktu duha, demi waktu malam. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu gitu ya. Masya Allah itu adalah hiburan untuk kita ya. Ternyata yang berada di sisi kita ini adalah Allah gitu ya dalam keadaan apapun. Nah, seperti itu ya. Baca Al-Quran rutin kan tilawah. Tilawah itu adalah obat hati. Oke, berikutnya adalah baik ya. Dalam hal ini ya, ternyata dalam hal stress management ataupun anger management ya, kita perlu melakukan suatu keterampilan agar kita menjadi pribadi yang asertif. Nah, apa sih pribadi asertif? Nah, jadi ada pribadi agresif yang ketika dia mendapatkan satu konflik ya atau satu stres, dia akan langsung melawan gitu ya, marah-marah gitu kan ya, apa namanya lempar payung, lempar piring, gitulah pokoknya ya. Nah, ada yang pasif, yang pasif tadi diem aja, tapi tadi anger in akhirnya timbullah sakit ya. Ada yang pribadinya pasif agresif. Nah, ini juga dia diem, tiba-tiba wah, meledak ya di luar dugaan gitu ya. Tiba-tiba dia menyakiti anaknya gitu ya. Karena stres, ini banyak loh terjadi ya. Ibu-ibu yang dia sebenarnya stres gitu ya, tidak bisa dia pemaknaannya terhadap sesuatu stresornya itu berlebihan, akhirnya yang menjadi korban adalah agresifnya anaknya gitu. Masya Allah. Nauzubillah min zalik ya. Nah, ada juga pribadi asertif. Asertifnya apa? Mengkomunikasikan mengkomunikasikan apa yang menjadi perasaan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita ya. Maka kita perlu membangun yang disebut dengan I message ya. I message itu adalah pesan saya. Kalau misalnya kita tidak berkenan misalnya dengan pasangan kita ya, mohon maaf, saya merasa tidak nyaman ketika kamu pulang terlalu malam. Nah, itu masuk itu ya. Itu perlu kita kita sebutkan. Hal ini karena saya butuh teman ya untuk juga mengasuh anak-anak gitu. Saya ini sudah kelelahan begini gitu ya. Saya minta tolong agar kamu bisa mensiasati lagi supaya kita bisa bekerja sama dalam apa namanya mengasuh anak. Nah, jadi itu adalah asertif. Unek-unek kita keluar tapi dengan cara yang baik. Pesan kita tersampaikan. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mengeluarkan pesan kita dengan cara yang baik, yang lebih tenang gitu ya. Nah, ini adalah kita berhasil menjadi membangun pribadi yang asertif. Konteksnya boleh bukan hanya ke pasangan, tapi ke anak, ke tetangga ya, ke rekan kerja. Perlu kita menyampaikan I message tadi. Untuk apa? Untuk kesehatan mental kita. Jangan kita tidak menerima, tapi sebaiknya kita tidak menerima. Atau kita melawan, tapi dengan cara yang agresif seperti tadi. Ya, inilah iMessage ya. Coba saya ingin, oh tapi ini udah jam 17.02 ya. Tapi saya ingin coba mungkin bunda-bunda berlatih ya, bunda-bunda berlatih dalam iMessage ini. Bunda-bunda sekarang melihat ada siapa yang menjadi stresor bunda ya saat ini dan coba untuk memberikan iMessage. Coba ditulis dulu ya, boleh atau ada handphone kita berlatih ya untuk mengungkapkan apa yang menjadi perasaan kita dan kebutuhan kita. Misalnya, saya merasa, ya silakan, mungkin waktunya sekitar 2 menit saja ya. Boleh ke suami gitu ya, boleh ke misalnya ke anak gitu ya, atau boleh ke rekan kerja, atau boleh ke tetangga gitu ya, kan karena tetangga juga bisa jadi stresor ya sebenarnya ya, seperti itu. Ya coba, yuk sekitar 3 menit lah membuat. Ya, ya sampai 17.05 ya.
kita bangun pribadi asertif untuk lebih sehat ya mental kita. Ya, baik. Ada yang sudah selesai menuliskan iMessage? Oh, belum, baik. Ya. Oke, 1 menit lagi ya. Oke. Ya, sudah? Ya, baik ya. Oke, ada yang sudah ketik-ketik di chat sudah gitu? Sudah dan sudah tahu akan mengatakannya kepada siapa? Sudah? Oh, banyak sekali kayaknya sampai belum ada yang bilang belum ya. Yang sudah berarti sudah. Sudah barusan langsung dipraktekkan ke anak, Masya Allah. Keren 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 keren, alhamdulillah. Baik, ya. Yang lain? Nah, ada yang sudah? Ke satu orang saja ya, yang bisa jadi stresor kita mungkin ya. Oke, sudah alhamdulillah barakallah. Baik. Saya belum bisa praktekkan dalam perjalanan. Oh, kalau gitu PR ya, Bu Indrawati. Nanti langsung langsung ini apa namanya, kasih tahu ke saya iMessage-nya. Baik ya, seperti itu ya. Ada yang mau mau mencoba berbagi iMessage-nya? Satu orang saja. Nah, Bu Julfa mungkin sebagai MC. iMessage-nya. Silahkan para peserta kalau dia mau menyampaikan Nah, atau yang tadi yang sudah dipraktekkan ke message-nya. anaknya boleh tuh. Nah, langsung. Saya mau coba. Boleh. Baik, Insya Allah. Silakan Bu Evi. Saya merasa bahagia ketika dekat dengan Allah. Hal ini karena saya butuh agar urusan dunia saya dimudahkan. Saya minta tolong hanya kepadanya. Bukan ya? Nggak cocok ya? Kayaknya ini kayaknya iMessage-nya bukan untuk itu, bukan ya Bu Farah ya? Iya. iMessage-nya kalau itu ini curhat pribadi. Iya, Ini iMessage-nya ini kita mengutarakan ke orang. ke Orang seseorang. yang mungkin tidak membuat kita nyaman nih. Nah, kita belajar untuk menjadi pribadi yang asertif. Karena nih orang Indonesia ini kebanyakan diam, cia diam. Kalau Eh, saya langsung ngomong sih aman ya. diam ya, diam-diam tapi akhirnya anger in atau diam-diam akhirnya meledak gitu ya. Nah, makanya asertif ini sebenarnya untuk mencegah hal tersebut. Kita mengutarakan ya terhadap orang yang membuat kita tidak nyaman itu gitu ya, atau kita mengkomunikasikan sesuatu yang kita harapkan misalnya bekerja sama dengan pasangan. Nah, tapi dengan cara yang baik gitu ya, lewat tadi iMessage tadi. Ya boleh, ada lagi tadi dengan Bu Andika. Oh iya, iya Bu Farah. Saya Tadi merasa saya bicara sama anak saya ibu merasa eh ibu merasa marah ketika hari ini tidak dapat bekerja sama karena ketika waktunya makan tidak bersegera dan malah bermain. Ibu minta tolong untuk
A bisa bekerja sama ya berikutnya. Gitu tadi saya coba. Masya Allah, keren. Keren, 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 keren. Nah, seperti itu ya iMessage ya. Insya Allah nanti bisa diterapkan ke anak, ke pasangan gitu ya, ataupun ke rekan kerja atau tetangga gitu ya, iMessage ini. Karena kalau kita memberikan alasan kita tidak nyaman atau kita tidak merasa berkenan, nah, dengan alasan yang cukup logis itu sebenarnya bisa kok diterima oleh orang yang kita hadapi gitu ya. Insya Allah seperti itu. Baik ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, yang datangnya dari yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya selaku manusia yang penuh khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.